Biar pada protes, pas protes rame, pada ke masjid, pada ke musola, pada sholat. Ternyata kita yang selama ini salah penilaiannya terhadap pemerintah. Selamat datang di konten Ngalor Ngidul yang kembali lagi bersama keluarga Anda. Kali ini kita datang dengan bersama dua narasumber dan dua pembicara yang sangat amat tidak berpentingan di sini ya. Ya. Anda Goblok. Hati-hati. Ya, bisa perkenalkan diri Anda. Fikri Fikri dari Gladiator. sang gladiator dan Rama sang pisang. Rumah. Nah, saya mengundang kedua binatang ini untuk sedikit membicarakan tentang toa. Menurut berita dari suara.com yang berjudul Aturan dan Tata Cara Pakai Toa Masjid menurut SM Menag, surat edaran Menag Menteri Agama terbaru untuk sholat subuh, jumatan hingga takbiran. Terus? Nah, peraturan ini menuai kritik dari berbagai pihak dan menuai polemik di antara umat Islam di tanah air. Ya, terus. Nah, lalu bagaimana menurut Anda, pandangan Anda sendiri? Mungkin ya gak usah saya bacain lagi, mungkin udah ada berita-berita dari sosmed, dari TV atau dari tadi lah itu. Pandangannya apa ya? Apa Ya, menurut Anda ini benar atau kurang benar atau suatu hal apa? kita lihat backgroundnya dulu Pak. Kenapa Menak bisa bilang seperti itu? Karena backgroundnya tuh sebenarnya ini kita lagi di pos ronda backgroundnya Pak. Pos ronda lagi. Iya, Pos ronda lagi. Pos ronda. Kan kita lagi ngepost ya. Oh iya, ngepost ya. Pos ronda backgroundnya. Oke. Jadi ya udah sih Pak. Apa? Seperti yang sudah saya katakan, Lakum dinukum Mulyadi. Iya. Ini nggak ada sangkut pautnya sama Lakum dinukum Mulyadi. Ada Pak. Artinya apa Lakum dinukum Mulyadi? Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Ya udah, bagiku agamaku, bagi. Tapi sebenarnya apa ini sebentar, apakah ini toa masjid ya? Apakah mengganggu yang lain gitu sebenarnya? Mengganggu Pak. Oh jelas tidak. Jelas mengganggu. Mengganggu Ya. Bagi orang yang mengganggu. Tapi ada yang lebih mengganggu dari bukan lebih mengganggu. Apa? Yang lebih Ya bukan, tapi ada yang mengganggu. Apa? Speaker tahu bulat sama tahu bulat. Speaker mamang tahu bulat. kenapa menteri kita tidak membuat aturan tentang speaker tahu bulat? Nah, iya, ini kita Ada juga yang mengganggu Pak. apa? Speaker palang pintu kereta. Kan itu buat peringatan. Itu baru Berisik Pak. Berisik itu. Kalau nggak dibuat kencang itu bisa berbahaya. Oh, kata Bapak tadi peringatan Kak. Apa buat peringatan kan? Ya, Iya. soalnya juga peringatan buat orang muslim. Manggil. Makanya harus dibuat kencang. Jadi kenapa disuruh kecilin ya? karena pas setiap sholat maghrib Iya. ada bocil-bocil yang sholawatan, sholat dulu salam Ya. nggak jelas, itu yang bisa mengganggu. Oh. Mungkin dari situ saya setuju. Tapi harusnya yang dididik tuh Anaknya. Bukan toa masjidnya yang dididik. Iya. Yang dikasih tahu itu bocil-bocilnya itu, bukan, tidak ada masalah. Apa yang sholawat itu harus memang tahu bulat dulu. Kayak kita udah terbiasa sama tahu bulat dengan mik, dengan toa gitu. Ya kenapa nggak ada menteri yang bikin aturan tentang toa tahu bulat diberlakukan dari jam 7 pagi hingga jam 9 malam? Oh beda. Kalau tahu buat bukan bukan Kementerian Agama. Iya, Kemendagri bisa. Bukan Kemendagri. Apa? Kementerian Perhubungan kan dia jalan. Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan tahu bisa bulat mah. Perdagangan, perhubungan juga bisa kan di mobil. Tapi yang lebih inti itu yang bisa semuanya itu ya Menteri Luhut.
Tapi sebenarnya ini penting nggak sih? Penting nggak? Sangat. Yang apanya yang penting yang nih? tadi apa? Pemerintah yang yang toain speaker ini diatur. Nggak penting. Sangat Daripada mengatur mengenai speaker tua masjid, mending mengatur mengenai perundang-undangan kekerasan seksual. Aduh itu sangat berat. Itu nggak nggak bisa. negara kita ini masih banyak berat hal-hal yang harus diurus lebih detail lagi dibanding ini detail pengeras suara. Ini detail. Di luar sana, saking detailnya kita ngurusin speaker. Di luar sana udah ngebahas Rusia, Ukraina sama perang dunia ketiga. Di sini baru bahas speaker. Ya kita speaker buat ngumumin perang Rusia Ukraina lebih jelas lagi. Ya Allah, gak ada bagus-bagus ya. Jangan-jangan ini speaker sama perang ini ada sangkut pautnya. Apa sangkut pautnya? Gak ada. Mungkin dengan Ukraina bisa menyetok speaker-speaker atau yang ada untuk amunisi perang gitu bisa, atau dengan cara membuat mobil remote dengan ada toanya seakan-akan ada tank yang berjalan. Ini pengeras suara ini supaya si warga Ukraina ini tahu kalau ada udah yang akan datang gitu. Jadi di sana tuh setiap malam ada suara-suara rudal. Itu sebenarnya Pak Yakut mikir ke situ. Jadi kita jauh ya. Pak Yakut tuh 1444 yang lebih jauh daripada dia visioner ya. Sangat. Kita pemikirannya 2017 dia udah 2041. Sangat jauh. Tidak terpikirkan ya. Berapa periode itu? Banyak. Main blowing sekali ya. Sangat open minded and-nya no healthy mental. Gua nggak kepikiran loh kesana, benar juga. Jadi sengaja diatur supaya ketika nanti kita berperang udah disiapin. Udah itu untuk pencegahan sebenarnya supaya negara kita lebih aman. Seharusnya kita bangga sama ya. Harusnya kita bangga. Oh enggak, ini sebagai penutupan kasus. Ya misalkan ada misalkan itulah. Misalkan apa, Bang? Jangan setengah-setengah. Misalkan masuk bikin dong. penasaran. Ayo dong. Ya, biar gak panik kita dengan perang gitu ya. Perang, biar gak panik kita. Kurangnya perang di Indonesia gimana nih? Nanti kayak, Pak, terjunkan aku perang. Nanti kayak bocil FM gitu. Bocil-bocil yang sholawatan tadi itu. Yang sholat tuh, itu. Cuma nanti speaker ini ke depannya bakal angkat tidak seperti minyak goreng. Enggak, karena di masjid udah ada. Karena kan speakernya udah nggak laku, nggak dipakai. Pakai tapi jarang. Pakai tapi. Nanti sholat nggak usah pakai speaker. Ya nggak usah sholat pakai speaker lah. Nggak, panggilan aja nggak pakai speaker nanti. Pakai VN. Suara kencang aja. Nanti. Suara azan kencang aja, musola masih sepi. Apalagi dikecilin. Sengaja berarti. Biar apa? Yakutnya benar ternyata dikecilin. Tadi kan Bapak bilang besar saja sedikit. Ya udah dikecilin aja. Biar rame ya. Biar rame, biar pada protes. Pas protes rame, pada ke masjid, pada ke musola, pada sholat. Bener. Ini Pak Yakut nih memikirkan supaya masyarakat tuh cepet sadar aja. Ini udah waktunya sholat nih. Jadi nggak usah dipanggil lagi, udah langsung datang aja gitu kan. Benar, kita ini bukan gak boleh aja, cuman sengaja. Karena ketika azan suaranya keras, tidak ada yang datang. Jadi maka dikecilkan supaya banyaknya datang. Supaya sadar aja nih diri nih. Ini udah waktunya sholat nih gitu kan. Ketika protes, mau nggak mau kan sholat. Nggak enak dong. Masa kita protes gak sholat? Pas udah protes gak sholat kan? Nah, nggak mungkin dong. Pak Yakut ternyata jujur ya. Mind blowing bro, Om Yakut. Supaya kita protes, makanya kita sholat ya. Tahu nih mayoritas udah enak ibadahnya, nggak susah-susah. Bangun masjid nggak dibongkar masjidnya. Nggak kayak ada sebelah yang susah. Bangun masjid kayak ngurus itu PPJ. Lama. Sulit sekali. Bikin bangunan agama sebelah aja ribet. Lama, nggak bisa. Berarti setuju dengan aturan ini, setuju dengan pemerintah kita ini baiklah pokoknya. Banget. Minyak aja sebenarnya gak langka. Minyak itu ditaruh supaya ketika perang bisa dapat digunakan. Enggak, kenapa minyak langka? Kenapa?
Karena penyakit kolesterol Indonesia sudah meningkat. Oh iya, betul. Meningkat. Jadi pemerintah itu sangat perhatian sama rakyatnya. Iya, betul sehat sekali. lima sempurna. Pemerintah kita tuh baik sebenarnya loh. Kita ada yang selalu Iya, kita selalu suzon sama pemerintah minyak padahal naik harganya. Kita nggak beli minyak, ngurangin. Iya, biar olahraga. Orang-orang ngantri itu orang secara nggak langsung jogging itu ngantri. Pagi-pagi berdiri capek. Dalam waktu lama olahraga itu. Itu untuk baik sebenarnya. Emang benar, ternyata kita aja yang seujung sama ini. Ternyata kita yang selama ini salah penilaian yang terhadap pemerintah. Jokowi mah benar, yang salah. Pokoknya ya sampai gini aja lah, pokoknya ya kita setuju dengan Jokowi 3 periode. Enggak. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang dapat disimpulkan dari konten ini. Karena tidak ada yang dapat disimpulkan kembali. Bahwasannya Menteri Agama sangat memikirkan tentang kedepannya. Dia sangat revolusioner. Iya, revisi ya Dia itu. sangat mind blowing banget. Open minded sekali ya, sangat maju. Jauh maju ke depannya sekali. Kita mah baru mikirin kemarin, sekarang dia udah mikirin depan. Iya, kita masih mikirin apa sholat kunut apa enggak. Mikirin tahlilan apa enggak. Nah, ya udah memikirkan suaranya. Yang penting suaranya nih kita. Bener-bener. Iya, ya udah kembali lagi di konten kita selanjutnya. Dadah.